Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua praktisi pelayaran yang saya banggakan, hadir kembali bersama channel Sinau Kapal ya, Sinau Kapal atau belajar tentang kapal secara komprehensif ya. Belajar tentang kapal secara komprehensif. Kali ini saya akan berbagi perihal materi yaitu IMSBC Code atau singkatan dari International Maritime Solid Bulk Cargo ya. Artinya muatan curah padat. Ya. Ada curah cair, liquid bulk cargo, itu seperti kapal tanker. Kalau solid bulk cargo seperti kapal bulk carrier ya, mengangkut kapal curah padat. Nah, mengangkut kapal curah padat itu diatur di dalam suatu kode yang bernama IMSBC Code atau IMSBC Code ya. Kawan-kawan semua, di dalam pengangkutan curah padat ini, khusus hari ini saya akan membahas masalah bentuk dan ukuran ya. Bentuk dan ukuran curah padat ya. Kan kita selalu apa sih curah padat itu? Ternyata kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan kedua berdasarkan ukurannya ya, bentuk dan ukuran. Nah, IMSBC Code ini mempertimbangkan apakah muatan curah padat ini berbentuk katakan ya, bentuknya seperti bubuk ya. Bubuk itu tepung, seperti tepung ya. Yang lebih gede dikit namanya butiran ya, butiran kecil-kecil. Yang agak lebih besar dari butiran namanya pelet. Nah, kayak kayak kita ngasih makan burung itu pakai pelet. Pelet itu sebenarnya artinya bentuk daripada butiran yang lebih besar ya. Nah, kemudian ada bentuk batu dalam bentuk bongkahan-bongkahan batu ya. Atau bentuk-bentuk lain yang di luar batu misalnya, apa yang lebih gede lagi ya. Bentuk-bentuk ini mempengaruhi yang namanya cara penanganannya ya, mempengaruhi cara penanganan. Demikian pula cara pengangkutan ya, cara penanganan dan cara penanganan. Bentuknya beda, pengangkutannya, penanganannya beda, pengangkutannya beda. Ukurannya beda, penanganannya beda, pengangkutannya beda. So, International Maritime Solid Bulk Cargo atau IMSBC Code mengatur bentuk-bentuk tersebut. Ya, hari ini saya akan berbagi perihal bentuk dan ukuran. Namun sebelumnya saya akan berbagi informasi tentang seluk-beluk shipping management ya. Buku ini tidak terlalu tebal ya, cuma sekitar hampir 2 cm. Halamannya sekitar sekitar 230-an, 37 halaman. Bila kawan-kawan ingin mengoperasikan suatu perusahaan pelayaran, bisa membaca buku ini supaya kita minimal tidak keliru di dalam mengoperasikan perusahaan pelayaran. Bila ingin memiliki bisa kontak kepada admin yang ada di deskripsi. Baik, kawan-kawan semua,
Kita masuk pada materi bahasan ya. IMSBC Code International Maritime Solid Bulk Cargo. Di dalam International Maritime Solid Bulk Cargo ini, yang seperti saya katakan tadi, ada dua pertimbangan, yaitu bentuk dan ukuran muatan curah padat. Karena hal ini bisa signifikan, ya, bisa cara penanganan muatannya berbeda, ya, cara penanganan muatannya berbeda. Bubuk dan batu berbeda cara, ya. Cara pengangkutannya pun juga berbeda, ya, antara pelet dan batu misalnya. Dan bahkan cara pengamanan selama operasi, ya, pemuatan sampai perjalanan sampai loading unloading juga berbeda. Jadi kawan-kawanku semua, mari kita pelajari sebenarnya bentuk dan ukuran ini sangat penting, ya. Bentuk dan ukuran. Kalau sebelum ini kita tidak mempertimbangkan, cuek dengan bentuk dan ukuran muatan curah padat, kali ini melalui IMSBC Code kita harus membedakan, ya. Oke, bentuk dan ukuran. Saya sekarang masuk di bentuk dulu, ya. Bentuk ukuran, bentuk bentuk muatan curah padat. Namanya saja bentuk, ya. Bentuk itu yang paling kecil curah padat itu dalam bentuk bubuk. Tahu bubuk ya, bubuk susu, kemudian bubuk tepung ya. Itu namanya curah padat dalam bentuk bubuk. Ya. Dalam bentuk bubuk. Nah, muatan curah padat dalam bentuk bubuk ini cenderung mempunyai sifat yang mudah mengalir. Kalau kapalnya miring ke kiri, alirannya ke kiri, kanan, alirannya ke kanan. Seperti air saja, ya. Namanya saja bubuk, ya. Sifat alirannya ada. Dan itu mempengaruhi stabilitas suatu kapal, ya. Nah, itu. Kadang-kadang kalau kapal mengalami trip, bergerak ke depan dari cargo hold, kalau steam by stern, jadi terjadi perpindahan bubuk, ya, perpindahan apa namanya, bubuk, ya, ukuran bentuknya, perpindahan bentuknya. Nah, bubuk itu dapat menimbulkan masalah. Kalau di kapal, bubuk dapat menimbulkan masalah. Bahkan orang yang berada di sekitar bubuk, wajahnya bisa, katakan tepung, ya, bisa putih semua. Kalau mengenai badan nggak apa-apa, tapi kalau mengenai hidung, paru-parunya bisa kemasukan bubuk, ya. Inilah yang diatur oleh IMSBC Code. Bubuk, ya, menimbulkan masalah debu. Kapal berjalan ke sana, bubuknya keluar mengenai apa namanya, bridge, kacanya bridge, ya, anjungan. Jadi bubuk ini bisa mengakibatkan masalah debu yang memerlukan cara pengendalian debu yang efektif. Jadi kapal bulk carrier yang mengangkut bubuk harus memerlukan pengendalian debu yang efektif. Ini kita masih belajar bentuknya. Muatan curah padat saja kita harus membuat sistem pengendalian debu, ya. Makanya ada prosedur
pengendalian debu untuk bulk carrier yang mengangkut muatan curah padat dalam bentuk bubuk. Oke, tadi kita sudah bahas masalah bubuk, kemudian butiran. Butiran tuh biasanya lebih besar daripada bubuk ya. Butiran tuh lebih besar daripada bubuk. Nah, muatan bentuk muatan curah padat dalam bentuk butiran umumnya mempunyai lebih mudah diangkut daripada menggunakan debu apa itu bubuk karena partikelnya lebih besar diameternya. Ya. Jadi butiran dalam bentuk butiran-butiran, butiran biji pasir, butiran biji plastik katakan ya, itu lebih besar daripada dalam bentuk bubuk. Umumnya lebih mudah diangkut. Semakin besar diameter partikelnya, semakin mudah diangkut. Ya, semakin mudah diangkut. Dan semakin mudah untuk ditangani daripada bubuk. Bubuk adalah yang terberat, yang tersulit. Nah, namun kawan-kawan semua, butiran itu masih tetap bisa mengalir bagikan air, ya, bagikan mengalir bebas, menjadikan titik berat kapal itu bisa berubah seiring dengan gerakan rollingnya suatu kapal. Nah, ini berbahaya. Bahkan ada kecenderungan potensi kapal yang mengangkut butiran ini karena titik beratnya berubah menjadi tidak stabil. Bisa jadi terguling miring, bahkan bisa capsizing dan tenggelam. Itulah kenapa diatur di dalam IMS-BC Code. Sehingga perlu perhatian ekstra ya untuk mengangkut butiran. Ya, harus mempunyai perhatian ekstra cara pemuatannya ya, cara penanganannya. Ya, kalau di apa namanya tanker kan untuk permukaan bebas dikasih sekat pemisah. Nah, itu udah aman. Tapi kalau bubuk nggak bisa karena bulk carrier ruangannya cukup besar, ruang kalkunya cukup besar dan kemungkinan terjadi perpindahan muatan dan titik beratnya. Nah, kita sudah mengenal namanya butiran, ya, butir-butir, butir pasir, ya. Yang ketiga namanya pelet. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, pelet itu bukan makanan burung, bukan makanan kucing ya, tapi lebih besar lagi dari butiran. Ya, biasanya di beberapa butiran menjadi agak besar namanya pelet. Pelet ini juga jenis bentuk muatan curah padat yang dibentuk dari butiran-butiran menjadi pelet atau dari tepung bubuk menjadi pelet. Ya. Nah, pelet ini memiliki kestabilan yang lebih baik dibandingkan debu dan butiran. Jadi mengangkut pelet lebih mudah daripada mengangkut butiran maupun debu, ya, butiran dan debu. Sehingga muatan curah padat dalam bentuk pelet ini lebih baik dan cenderung kurang menghasilkan kestabilan
yang lebih bagus, atau yang maksudnya gini, muatan pelet ini akan cenderung menghasilkan stabilitas kapal yang lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan debu ya, atau pupuk dan butiran. Kestabilannya ya, titik beratnya tidak mudah berubah ya, titik beratnya tidak mudah berubah. Nah, tentunya dibandingkan dengan butiran dan pupuk. Nah, hal ini membuat pengangkutan pelet ini jauh lebih relatif lebih mudah ya. Pakai menggunakan Grab pun juga bisa ya. Grab juga bisa. Tapi kalau tepung biasanya menggunakan, lebih tepatnya lagi menggunakan bell conveyor ya. Bell conveyor ya, yang tertutup. Penanganannya harus tertutup biar tidak berhamburan kalau bubuk. Tapi kalau pelet nggak bisa berhamburan, dicurahkan langsung jatuh ke ruangan kargo ya, relatif lebih mudah dan lebih aman. Nah, muatan curah padat yang lebih besar lagi apa? Dalam bentuk batu ya. Kalau tadi bubuk, kemudian butiran, pelet dalam bentuk batu ya, batu-batuan, bongkahan. Nah, batu ini juga merupakan muatan curah padat ya, muatan curah padat atau material padat yang memerlukan peralatan khusus, misalnya klamsel ya, atau menggunakan grab ya, untuk pengangkutannya, memindah dari pelabuhan ke kargonya kapal ya, daripada menggunakan belt conveyor ya. Dan biasanya membutuhkan alat angkut yang lebih berat ya, yang kemampuan angkatnya jauh lebih berat karena batu, dan volumenya kadang-kadang juga besar. Jadi kawan-kawanku semua, bentuk curah padat ternyata ada 4. Yang pertama bubuk, kedua butiran, pelet, dan batu. Jadi kita belajar memahami muatan kargo ini yang curah padat ini, harus tahu bentuknya kayak apa ya. Nah, tadi sudah saya bilang, curah padat kita pertimbangkan bentuk dan ukuran. Sekarang kita bahas masalah ukuran daripada curah padat. Ukuran kita bagi menjadi beberapa, salah satunya partikel ya, partikel kecil ya, bubuk itu partikel. Jadi ukuran muatan curah padat yang pertama jenisnya partikel. Partikel ada partikel kecil, debu, partikel yang akal. Tapi namanya partikel itu pasti kecil ya. IMSB Sikut mempertimbangkan ukuran partikel muatan curah padat. Hal ini mempengaruhi aliran muatan ya. Kembali lagi bahwa aliran partikel itu jauh lebih mudah. Kemampuan pemuatan juga harus diketahui, berapa sebagai conveyor, dan risiko pencemaran lingkungan ya. Pencemaran kalau itu tidak beracun nggak apa-apa, tapi kalau yang beracun lah berabe kita ya. Jadi ukuran nomor satu namanya ukuran. Misalnya muatan partikel yang halus sekali, itu bisa masuk ke hidung dan bisa mempengaruhi
paru-paru kita dan memerlukan pengendalian khusus orang yang kru kapal yang mengangkut dalam partikel kecil, maka harus menggunakan masker. Sedangkan ukuran yang lebih besar daripada partikel itu namanya ukuran kemasan. Ya, biasanya sudah dikemas, ya, dikemas dengan baik. Selain partikel, IMSBC Code juga mempertimbangkan ukuran kemasan atau ukuran unit. Ya, misalnya dalam muatan padat yang lebih besar seperti bongkahan dan balok yang memerlukan cara penyimpanan yang tertentu, cara pengangkutan yang tertentu, cara penumpukan yang tertentu. Jadi itu dalam bentuk kemasan, ya, dikemas, ya, dikemas. Baik kawan-kawan semua, eh, baik ukuran dalam bentuk partikel dan ukuran dalam bentuk kemasan, dua-duanya ini harus dibedakan tata cara pemuatannya, tata cara penyimpanannya, tata cara pengangkutannya, tata cara penumpukannya. Ya, itu. Kawan-kawan semua, kita harus juga mempertimbangkan yang ketiga namanya implikasi penanganan dan pengangkutan. Apa beda penanganan dan pengangkutan? Cara menghandle di kapal, pengangkutannya yaitu memindahkan dari pelabuhan ke kapal dan memindahkan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Jadi implikasinya apa? Yaitu prosedur penanganan. Bentuk dan ukuran muatan curah padat mempengaruhi prosedur, ya, mempengaruhi prosedur penanganan yang harus dipatuhi oleh kru kapal, pemilik kapal dan operator kapal. Seperti misalnya, ya, misalnya pengangkutan penggunaan daripada alat-alat pengangkut yang 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 tepat, yang sesuai dan teknik-teknik penumpukannya, ya. Misalnya dalam bentuk bel, ya, dalam bentuk bel. Bel itu seperti sak-sakan, ya. Kemudian implikasi dampaknya yaitu terkait dengan stabilitas yang seperti saya katakan tadi, setiap semakin kecil bubuk semakin lebih tidak stabil, tapi semakin menjadi batu, bentuknya batu ukurannya besar, maka akan lebih mudah stabilitasnya. Pengangkutan muatan curah padat yang dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda itu mempengaruhi stabilitas suatu kapal. Ya. Ingin belajar stability bisa di dalam buku yang namanya Safety of Life at Sea, khususnya terkait dengan Intake Stability Code. Bila ingin membutuhkan bisa dihubungi pada nomor deskripsi. Kembali lagi ke stabilitas. Bahwa IMSBC Code menetapkan batasan-batasan untuk mencegah adanya gangguan stabilitas kapal selama beroperasi di pemuatan, ya, dan selama pengangkutan. Ini harus ada upaya-upaya untuk mencegah adanya gangguan stabilitas. Pengendalian debu juga harus ada prosedur, ya, muatan debu yang sebagai muatan curah padat dalam bentuk bubuk atau butiran memerlukan sistem pengendalian debu yang efektif. Ya. Untuk mencegah apa? Terlepasnya debu ke angkasa. Jadi tidak mungkin memuatkan debu di
dijatuhkan itu pasti bertebaran ya, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungannya. Jadi itu kawan-kawan semua bentuk dan ukuran serta implikasi dampaknya. Dengan kita memperhatikan bentuk dan ukuran curah padat sesuai dengan IMSB Code, kita sebagai pengusaha di bidang perusahaan pelayaran itu dapat mempersiapkan, merancang suatu strategi yang terkait dengan pengangkutan. Ya, bagaimana mengangkutnya dengan cara yang aman, bagaimana mengangkutnya efisien, ya, bagaimana agar bisnisnya langgeng, ya, berkelanjutan, ya, serta bagaimana kita mematuhi aturan internasional. Nah, kalau masih di layar di dalam negeri, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah layar ke luar negeri, pada perairan internasional, maka harus mematuhi regulasi internasional. Bukannya tidak apa-apa tidak mematuhi regulasi nasional. Justru mulai dari regulasi nasional ini kita patuhi. Insya Allah ke depan regulasi internasional juga akan kita patuhi. Untuk apa? Untuk keselamatan kapal. Untuk mencegah perlindungan daripada lingkungan laut. Jadi kawan-kawanku semua, eh, sharing tentang ukuran muatan, bentuk muatan dan implikasinya itu harus kita perhatikan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pelajari di dalam buku IMS Bisikut. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.